Shalom saudara-saudara yang kasih. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 diceritakan tentang sekelompok orang Farisi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan orang-orang Farisi ini bilang kepada Tuhan Yesus, "Tapi menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, orang ini harus dilempari dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka ingin menjebak Tuhan Yesus memang. Dan ketika orang-orang ini terus-menerus bertanya dan Tuhan Yesus tetap diam, maka akhirnya Tuhan Yesus berdiri dan berkata demikian dalam ayat yang ke-7, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu tetap di tempatnya. Jadi saudara-saudara, dalam hal kedapatan orang yang melakukan satu kejahatan, kita tidak boleh menjadi hakim. Kita tidak menjadi hakim, main hakim sendiri. Pertama, karena Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada yang tidak berdosa di antara kamu, hukumlah dia. Kita semua berdosa, sehingga kita tidak punya hak untuk menghukum. Yang kedua, pada waktu Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, hukum Taurat itu diberikan dalam konteks tata negara Israel, undang-undang yang diberikan Allah untuk pemerintahan Israel. Dan saudara-saudara, kalau kedapatan seorang bersalah dan sebagainya, tidak semua orang Israel boleh menghukum begitu saja. Ada perangkat hukum, orang yang diangkat menjadi hakim-hakim atas Israel untuk menetapkan dan memutuskan orang ini bersalah atau menerima hukuman atau dibebaskan. Jadi saudara-saudara, kita tidak berwenang menghukum seseorang yang kedapatan bersalah, karena kita bukan pemerintah. Itu adalah kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman. Kalau seseorang kedapatan melakukan suatu tindak pidana, maka kewajiban kita adalah melaporkan orang itu kepada pihak yang berwajib, bukan melaksanakan hukuman langsung kepada orang itu. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan tadi, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengampunan. Perempuan ini kedapatan jelas-jelas berzina, tapi Tuhan mengampuninya. Saudara, tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga Tuhan bilang, itu tidak usah diampuni. Dan juga tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan bilang, aku tidak mampu mengampuni. Semua dosa membutuhkan pengampunan dan Tuhan mengampuni dosa itu. Namun saudara, di dalam proses pengampunan itu, tidak semua orang bisa menerima pengampunan itu. Hanya orang yang kepadanya dinyatakan kebenaran. Dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan, membimbing orang supaya orang mengenal kebenaran dan datang kepada Tuhan untuk menerima pengampunan. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat yang pertama, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Jadi ada kewajiban bagi kita, saudara-saudara, untuk membimbing orang yang bersalah, untuk membimbing orang yang berdosa, mengenal kebenaran sehingga mereka bisa mengenal kebenaran, bertobat, dan diampuni dosanya. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu demikian, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada orang bilang, jadi orang Kristen itu enak, berdosa diampuni, berdosa diampuni, berdosa diampuni. Saudara-saudara, keadaannya tidak seperti itu. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada perempuan, "Aku tidak menghukum kau, aku mengampuni kau." Kemudian dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Menyusul pengampunan adalah kehidupan yang kudus. Kita setelah diampuni harus hidup kudus. Tuhan Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara-saudara, kita menerima pengampunan dengan tanggung jawab, bukan berdosa diampuni, berdosa diampuni, berdosa diampuni. Tuhan tidak menghendaki keadaannya demikian. Perhatikan, pergilah, sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hiduplah kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.